Hidupmu dimulai di sebuah desa kecil di pinggiran kota abad pertengahan Eropa. Jika ekspektasimu saat mendengar kata algojo kerajaan adalah pria bertopeng hitam gagah yang mengayunkan kapak raksasa dengan penuh wibawa, kamu salah besar. Realitasnya, kamu adalah salah satu manusia paling dibenci di seluruh kota. Bahkan lebih dibenci daripada para penjahat yang kamu eksekusi sendiri. Kamu lahir sebagai anak kedua dari seorang algojo kota yang sudah menjabat selama 20 tahun. Di abad ini, pekerjaan algojo bukan sesuatu yang bisa kamu lamar. Pekerjaan ini adalah warisan darah. Sekali keluargamu ditandai sebagai keluarga algojo, seluruh keturunanmu terkutuk menyandang gelar yang sama sampai 7 generasi ke depan. Kamu tidak punya pilihan. Bukan karena hukum tertulis, tapi karena tidak ada satupun profesi lain di kota yang mau menerima anak seorang algojo sebagai murid magang. Di usia 8 tahun, ayahmu mulai mengajakmu ke tempat kerjanya. Bukan alun-alun eksekusi, melainkan ruang bawah tanah balai kota tempat interogasi dilakukan. Kamu belajar bahwa 90% pekerjaan seorang algojo bukanlah memenggal kepala. Pekerjaan utamamu adalah menyiksa. Kamu diajari cara memasang thumb screw tanpa meremukan tulang sepenuhnya. Karena tersangka harus tetap bisa berbicara untuk mengaku. Ayahmu menjelaskan dengan nada datar seolah sedang mengajarkan resep masakan. Tujuan kita bukan membunuh mereka di sini. Tujuan kita adalah membuat mereka berharap mereka sudah mati. Di usia 12 tahun, kamu mulai belajar anatomi manusia secara praktik langsung. Bukan dari buku, tapi dari tubuh-tubuh yang sudah dieksekusi. Kamu diajari letak persis tulang leher ketiga dan keempat, sudut yang tepat untuk satu ayunan kapak yang bersih. Satu ayunan bersih adalah bentuk belas kasihan tertinggi yang bisa kamu berikan. 3 ayunan yang gagal adalah aib profesional yang akan membuat kerumunan melemparimu dengan batu di tempat. Memasuki usia 16 tahun, kamu menjalani eksekusi pertamamu tanpa pengawasan ayahmu. Targetnya adalah seorang pencuri roti berusia sebaya denganmu. Tanganmu gemetar bukan karena takut darah. Kamu sudah terbiasa dengan darah sejak usia 10 tahun. Tanganmu gemetar karena kamu tahu satu ayunan yang meleset berarti kamu akan menyiksa orang ini secara tidak sengaja di depan ratusan warga. Untungnya ayunanmu bersih. Kerumunan bertepuk tangan bukan untukmu, melainkan untuk keadilan yang baru saja ditegakkan. Kamu pulang sendirian melewati jalan belakang yang sama, karena jalan utama dilarang untuk keluargamu. Disinilah kamu mulai memahami kutukan sosial sesungguhnya dari profesimu. Gajimu beberapa kali lipat dari tukang roti atau tukang kayu, tapi uang itu datang dengan harga yang tidak bisa dibeli kembali. Kamu dilarang masuk gereja melalui pintu depan. Pedagang di pasar menolak menyentuh tanganmu. Mereka meletakkan uang di atas meja dan menariknya kembali begitu kamu mengambilnya, seolah sentuhanmu adalah penyakit menular. Tidak ada keluarga terhormat yang mau menikahkan anak perempuannya denganmu. Jadi, kamu menikahi anak perempuan algojo lain dari kota tetangga. Pernikahan yang diatur bukan karena cinta, melainkan karena kalian sama-sama terbuang. Kamu tinggal di rumah yang sengaja dibangun di luar tembok kota. Ironisnya, warga yang sama yang menghindarimu di siang hari akan mengetuk pintu rumahmu diam-diam di tengah malam karena kamu satu-satunya orang di kota yang memahami anatomi manusia secara mendalam. Kamu menjadi tabib rahasia, mengeset tulang patah, menjahit luka, bahkan menjual bagian tubuh hasil eksekusi kepada tabib lain. Karena menurut kepercayaan rakyat, lemak manusia yang dieksekusi dipercaya bisa menyembuhkan rematik. Kamu menjual apa yang tidak diinginkan siapapun kepada orang-orang yang membutuhkannya secara diam-diam. Semacam startup ilegal dengan satu produk dan pelanggan setia yang malu mengakui mereka pernah membeli. Memasuki usia 25 tahun, sebuah eksekusi tiba yang akan menghantuimu seumur hidup. Kerumunan sudah berkumpul sejak subuh.
Targetnya seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir setelah 3 anak di desanya meninggal karena wabah. Malam sebelumnya, sesuai tradisi, kamu mengunjungi selnya untuk meminta maaf secara pribadi. Ritual wajib bagi setiap algojo agar jiwanya sendiri tidak tertular dosa pembunuhan. Wanita itu menatapmu lama sebelum berkata, "Aku memaafkanmu, bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku tahu kamu sama terjebaknya denganku." Esok paginya, saat kamu berdiri di panggung dengan kapak terangkat, tanganmu untuk pertama kalinya sejak usia 16 tahun benar-benar gemetar. Bukan karena takut meleset. Kamu tahu ayunanmu tidak akan meleset. Tanganmu gemetar karena untuk pertama kalinya, kamu sadar penuh bahwa kamu akan membunuh orang yang kamu yakin tidak bersalah. Dan kamu tetap mengayunkannya. Usiamu kini menginjak kepala 3. Kamu sudah mengeksekusi lebih dari 200 orang. Setiap eksekusi meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Rekan sesama algojo di kota lain yang kamu kenal lewat jaringan tertutup profesi ini, satu persatu mulai kehilangan akal sehatnya. Sebuah bentuk burnout profesional yang tidak punya nama di zaman ini, jauh sebelum dunia modern menciptakan istilah untuk itu. Kamu bertahan dengan satu cara. Kamu memisahkan dirimu menjadi 2 manusia. Ada dirimu yang mengenakan topeng hitam di alun-alun, sosok tanpa nama dan tanpa wajah yang hanya menjalankan hukum. Dan ada dirimu yang pulang ke rumah, melepas topeng itu, menjadi seorang ayah biasa bagi anak-anakmu sendiri. Anak-anak yang kamu tahu akan mewarisi kutukan yang sama, tidak peduli seberapa keras kamu berharap mereka bisa lolos dari nasib ini. Di usia 55 tahun, tubuhmu mulai melemah. Tanganmu yang dulu stabil kini gemetar, bukan karena rasa bersalah, tapi karena usia. Tanda bahaya paling nyata dalam profesimu, sebab algojo dengan tangan gemetar adalah algojo yang akan segera membuat kesalahan fatal di depan publik. Kamu memutuskan pensiun lebih awal, mewariskan kapak dan status terkutukmu kepada putramu sendiri, dengan permintaan maaf yang tidak pernah bisa benar-benar kamu ucapkan dengan lantang. Kamu menghabiskan sisa hidupmu di rumah kecil di luar tembok kota yang sama, dikelilingi keluarga yang mencintaimu, tapi tetap dijauhi dunia luar yang tidak peduli bahwa kamu sebenarnya hanyalah seorang pria yang menjalankan pekerjaan yang tidak ada orang lain mau kerjakan. Ketika maut akhirnya menjemputmu di usia 61 tahun, kamu dikuburkan bukan di tanah suci gereja, melainkan di sepetak tanah tak bertanda di luar tembok pemakaman. Tempat yang sama yang selama ratusan tahun disediakan khusus untuk algojo, pelacur, dan orang-orang buangan lainnya. Sejarah tidak akan pernah mencatat namamu. Buku-buku sejarah hanya akan menuliskan tentang hukum-hukum agung yang ditegakkan dan raja-raja yang memerintahkan keadilan, tanpa pernah peduli pada tangan yang sebenarnya menegakkan keadilan itu. Tangan yang harus membayar harga kesepian seumur hidup hanya agar hukum kerajaan bisa terus ditegakkan.